Bab 176-180, gadis, jangan khawatir, aku akan membantumu menghadapinya. Bos Sieding menekankan lagi. Kemudian dia berkata kepada pengikut kecil itu, Tuan, saya dapat mengirim Anda ke rumah sakit dan memberi Anda kompensasi yang layak. Tolong jangan mengganggu wanita ini. Bagaimana? Pengikut kecil itu memutar matanya, oke, saya hanya melihat demi Anda, tolong maafkan jalan kecil ini. Bos Sieding mengangguk, dan kemudian berkata kepada Tang Chun sambil tersenyum, gadis, tidak apa-apa, masalahnya telah diselesaikan. Tang Chun menghela nafas, dan sedikit mengangguk ke Bos Sieding, Tuan, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, jika gadis itu bebas, ayo pergi ke sana dan duduk. Bos Sieding telah belum selesai berbicara, Ye Chong keluar dari kerumunan. Dia tersenyum dan memandangi pengikut kecil yang tergeletak di tanah. Kamu terus membuat masalah, mengapa kamu memberinya wajah, kakimu patah, baik pengikut kecil. Dan Bos Sieding terkejut, kamu Chong, apa yang kamu bicarakan? Tang Chun bertanya pada Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Kamu hanya takut dunia tidak akan kacau, bukankah kamu hanya suka menertawakannya? Bos Sieding menuduh Ye Chong dengan tatapan lurus. Ye Chong tersenyum, dan berjalan ke Tang Chun, bodoh, kamu bahkan tidak tahu kamu telah ditipu. Apa? Tang Chun terkejut, keduanya berada di grup yang sama. Kata Ye Chong, ternyata Bos Sieding dan pengikut kecilnya memasuki venue lebih awal dengan mengantre. Segera setelah itu, Bos Sieding menemukan Tang Chun. Saat itu Tang Chun Zeng sedang berdiri di pintu masuk menunggu Ye Chong dan yang lainnya. Bos Sieding meminta pengikut kecil itu untuk melecehkan Tang Chun, dan kemudian dia datang untuk menyelamatkan kecantikan dengan seorang pahlawan. Pengikut kecil itu melecehkannya secara seksual, tetapi didorong oleh Tang Chun. Pengikut kecil itu memanfaatkan situasi dan jatuh, berpura-pura patah kaki. Kemudian Bos Sieding muncul dan berpura-pura menyelesaikan masalah untuk Tang Chun, yang memenangkan hati Tang Chun. Ketika Tang Chun mengucapkan terima kasih, dia berkata ingin meminta Tang Chun untuk duduk di sebelahnya. Tepat pada saat ini, Ye Chong muncul dan mengungkap tipuan kecil Bos Sieding. Setelah Tang Chun mengetahui kebenaran masalah ini, dia memberi pandangan putih pada Bos Sieding. Membosankan, Bos Sieding menjadi marah karena malu, nak, jangan bicara omong kosong, tidakkah kamu melihat kaki pria ini patah? Ye Chong berjongkok di depan pengikut kecil itu. Pengikut kecil itu masih berpura-pura, oh, kakiku patah, dan kamu mengatakan hal-hal seperti itu, kamu benar-benar tidak punya belas kasihan, apakah kakimu patah? Coba aku lihat, kata Ye Chong, sambil merentangkan dua jari, terjepit di betis pengikut kecil itu. Retak, Ye Chong meremas keras dengan tangannya, dan benar-benar mematahkan tulang kaki pengikut kecil itu. Pengikut kecil itu berteriak, Bos Sieding juga terkejut. Ada apa? Ye Chong melakukannya dengan sangat rahasia sehingga orang luar tidak bisa melihatnya sama sekali, hanya sedikit pengikut yang bisa memiliki pengalaman pribadi. Kamu benar-benar menghabiskan banyak uang, kamu benar-benar mematahkan kakimu hanya karena penci. Ye Chong tertawa. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di kaki lain dari pengikut kecil itu. Jangan, pengikut kecil itu ketakutan. Apakah kamu menyentuh porselen? Ye Chong bertanya. Iya, pria botak ini bosmu? Iya. Lalu apa yang terjadi dengan kakimu? Aku sendiri yang mematahkannya. Jawab pengikut kecil itu dengan wajah sedih. Baru saat itulah Ye Chong berdiri dengan puas, dan berjalan ke Tang Chun sambil tersenyum. Pengikut kecil itu bangkit dengan malu, dan kembali ke Sieding bos. Pria tidak berguna, Bos Sieding memarahi dengan suara rendah. Hei, saudara Chong, kamu masih punya cara untuk menghadapi sampah semacam ini. Itulah yang harus kamu lakukan. Lin Tianqi berjalan sambil tersenyum. Su Yuqian juga berkata sambil tersenyum. Anak muda, ini dianggap sebagai cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, dan kamu harus mencari kompensasi dari bosmu. Bos Sieding memandang Ye Chong dengan kejam, nak, kamu telah menyebabkan masalah besar. Oh, Ye Chong menatap Sieding bos sambil tersenyum. Apakah kamu tahu siapa aku? Kami milik putra tertua keluarga Qin, kamu berani mematahkan kaki keluarga Qin. Kamu tidak ingin hidup lagi. Kata Bos Sieding, setelah mendengar tentang keluarga Qin, Lin Tianqi dan Su Yuqian menunjukkan ekspresi gugup. Hanya Ye Chong yang masih menyeringai. Saat ini, dua pemuda berbaju putih berjalan tidak jauh dari sana. Di belakang mereka ada beberapa pria kuat dengan wajah gelap, dengan otot-otot yang terentang di tubuh mereka. Tuan muda panjang, Tuan muda harimau, Anda di sini. Bos Sieding sangat gembira saat melihat kemeja putih itu.
Orang yang datang adalah kepala sebenarnya dari keluarga Qin hari ini, Qin Yulong. Diikuti oleh adik laki-lakinya, Qin Yuhu. Pengikut kecil itu memiliki wajah yang menyanjung. Tuan Muda Long, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Dengan senyum di wajahnya, Qin Yulong bertanya dengan sadar. Apa yang terjadi? Pengikut kecil itu menambahkan dengan tegas, memukul seekor anjing tergantung pada pemiliknya, kan? Dia hanya tidak memberimu muka, kamu lagi. Mata Qin Yuhu menjadi gelap, dia menatap Ye Chong. Sebaliknya, Qin Yulong tidak menunjukkan ekspresi marah di wajahnya, tetapi menatap Ye Chong dengan sangat sopan. Tuan Ye, saya sudah mengenal Anda sejak lama. Qin Yulong tersenyum, anjing saya tidak patuh. Anda harus mematahkan salah satu kakinya. Jika Tuan Ye Chong tidak puas, bagaimana kalau saya mematahkan kakinya yang lain? Kaki, Bos Sieding dan pengikut kecil itu tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Yulong akan sangat sopan kepada Ye Chong. Qin Yuhu dirugikan di sampingnya, tetapi dia tidak berani menentang keinginan saudaranya. Semua orang tahu bahwa kata-kata Qin Yulong tadi sopan. Karena pihak lain telah memberikan wajah yang cukup, jika itu adalah orang normal, itu akan turun ke langkah ini. Tapi Ye Chong bukan orang biasa, dia tersenyum dan hanya memberi isyarat tolong, artinya jelas mengatakan, Anda berkelahi, kakak, anak ini terlalu tak tahu malu, hancurkan saja dia. Qin Yuhu berbisik di telinga Qin Yulong. Qin Yulong masih memiliki senyum di wajahnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Bahkan Ye Chong harus mengakui bahwa kotak Qin Yulong sangat dalam. Qin Yulong berhenti sejenak, lalu tiba-tiba menendang pengikut kecil itu. Retak pengikut kecil itu berteriak, dan kaki lainnya benar-benar patah oleh tendangan Qin Yulong. Dia jatuh ke tanah, menutupi kakinya dengan tangan, dan berguling kesakitan. Dengan lambaian tangan Qin Yulong, seorang pria kuat datang dan menyeret pengikut kecil itu. Bos Sieding sangat ketakutan hingga kepalanya berkeringat putih, dan dia terus menyeka butir-butir keringat di dahinya dengan tangannya. Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda puas kali ini? Qin Yulong tersenyum. Dia berjalan ke Ye Chong dan mengulurkan tangan. Tuan Ye, saya ingin berteman dengan Anda dengan sangat tulus. Ye Chong tersenyum, dan tidak bermaksud mengulurkan tangannya, keluarga Qin. Saya sudah lama mendengarnya. Dia berkata sambil menatap Qin Yuhu. Tangan Qin Yulong terasa dingin di sana, terlihat sedikit malu. Ye Chong kemudian menoleh ke Qin Yulong. Kamu bukan orang yang baik. Setelah berbicara, Ye Chong memimpin Tang Chun dan yang lainnya ke tempat pelelangan. Qin Yulong kehilangan muka lagi. Brengsek, kawan, anak ini sangat gila. Aku akan menemukan seseorang untuk membunuhnya secara diam-diam. Qin Yuhu menatap tajam ke punggung Ye Chong. Qin Yulong menarik tangannya sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam hatinya. Setelah setengah menit, Qin Yulong melambai kepada semua orang, ayo masuk juga. Penawaran di depan tempat lelang real estate, ada panggung besar. Area pelelangan dipasang tepat di depan panggung, dan mereka yang ingin mengikuti pelelangan dapat duduk di area pelelangan setelah menerima plat nomornya. Area lelangnya tidak besar, dengan sekitar 100 kursi. Lagi pula, itu adalah transaksi besar, dan tidak banyak orang yang mampu menawar, dan kebanyakan orang datang untuk menyaksikan kegembiraan. Penonton hanya bisa berdiri, meregangkan leher dan menonton dengan penuh minat. Ketika Ye Chong dan yang lainnya tiba, pelelangan sudah dimulai. Lin Tianqi pergi untuk mengambil plat nomor, dan kemudian semua orang duduk di area lelang. Kakak Chong, kamu terlalu impulsif sekarang, bagaimana kamu bisa menyinggung keluarga Qin? Bisik Lin Tianqi kepada Ye Chong. Ya, Lao Ye, keluarga Qin tidak mudah dipusingkan sekarang. Su Yuqian juga berkata, mereka telah melampaui keluarga Bai saat itu. Ye Chong tersenyum dengan acuh tak acuh, itu hanya badut. Kakak Chong, jangan remehkan musuh, Qin Yulong ini benar-benar karakter. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa 3 bos yang dikalahkan olehnya pergi kepadanya untuk memohon belas kasihan. Dia meminta ketiga bos itu untuk memotong tangan mereka dan beri mereka makan untuk anjing. Kata Lin Tianqi, oh, hanya satu dari mereka yang memotong tangannya untuk memberi makan anjing itu dan menyelamatkan nyawanya, sedangkan 2 lainnya tidak. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ye Chong menjadi tertarik. Lin Tianqi melanjutkan, kemudian, 2 bos yang tidak memotong tangan mereka menghilang malam itu, dan tidak ditemukan tewas di sungai pinggiran kota sampai seminggu kemudian. Keluarga Qin tidak menonjolkan diri dalam beberapa tahun terakhir, dan diam-diam telah mengembangkan banyak kekuatan. Ada desas-desus bahwa mereka terkait dengan keluarga besar di Luzu. Kata Su Yuqian, itu benar, lebih baik kita berhati-hati dengan keluarga Qin dan tidak memprovokasi satu sama lain. Kata Tang Chun, Ye Chong tersenyum,
tidak memperhatikan sama sekali. Saat berbicara, Qin Yulong dan yang lainnya muncul dan duduk di sebelah Ye Chong dan yang lainnya. Qin Yulong masih memiliki senyum di wajahnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Ketika dia melihat Ye Chong, dia mengangguk dengan sopan. Ye Chong mengabaikan Qin Yulong, tetapi menatap layar lebar di atas panggung. Layar besar sedang menggulir foto properti. Ini awalnya adalah real estate yang dikembangkan oleh grup Bensi. Karena masalah keuangan, grup Bensi bangkrut pada Maret tahun lalu. Sekarang tanahnya dilelang, dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang terkait. Harga cadangan lelang adalah 200 juta yuan. Tuan rumahnya adalah seorang pria berjas. Seorang wanita muda, dia memperkenalkan kepada semua orang dengan suara lurus. Kemudian, pengenalan tanah mulai diputar di layar lebar. Suara wanita yang menarik menjelaskan dengan cara yang mirip dengan dunia binatang. Real estate di distrik Dongcheng penuh dengan orang-orang luar biasa dan orang-orang cantik. Terletak di daerah mewah kota kami. Ini adalah tempat yang bagus untuk bersantai dan hiburan bagi warga kota kita. Transportasi di sini berkembang dan fasilitas pendukungnya lengkap, lebih memiliki pesona sejarah dan budaya, itu. Lahan ini lumayan, kalau dipakai untuk membangun sebuah perusahaan anggur, itu sangat cocok. Kata Lin Tianqi. Su Yuqian mengangguk, saya pikir itu akan berhasil. Setelah perkenalan, bos yang tertarik mulai menawar. 205 juta, 210 juta, 215 juta, 220 juta. 230 juta, Lin Tianqi mengangkat tanda, 250 juta. Harganya mencapai 250 juta, yang sudah batas tanah ini tercapai, dan banyak bos yang tertarik dengan sebidang tanah ini menggelengkan kepala dan menyerah penawaran. Lin Tianqi menatap Ye Chong dengan bangga. Tepat ketika Lin Tianqi merasa bahwa tiket kemenangan ada dalam genggamannya, suara lain tiba-tiba terdengar. 260 juta, dia menghitung harga dengan benar sebelum menyebutnya 250 juta. Ini adalah harga tertinggi dari real estate ini. Jika lebih tinggi, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Orang normal tidak akan menawar harga lebih tinggi. Sekarang seseorang menelepon 260 juta, jika mereka tidak membunuh koin, mereka sengaja berperang melawan Lin Tianqi. Lin Tianqi mengutuk sambil menoleh untuk menemukan sumber suara itu. Dia menemukan bahwa Qin Yuhu yang mengangkat tanda itu. Qin Yuhu juga memandang Lin Tianqi, lalu ke Ye Chong, dan memberi Ye Chong senyum provokatif. Meskipun Lin Tianqi marah, tetapi pihak lain adalah keluarga Qin, dia hanya bisa menelan amarahnya. Saudara Chong, apakah Anda melihat bahwa keluarga Qin mulai membalas dendam pada kami? Kata Lin Tianqi dengan marah. Ye Chong tersenyum, jangan khawatir, pasti ada yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, pembawa acara mulai memperkenalkan real estate berikutnya. Suara jangkar wanita yang magnetis terdengar dari layar lebar lagi. Real estate di distrik Baru Linyu penuh dengan orang-orang luar biasa dan orang-orang cantik, terletak di kawasan mewah kota kami. Ini adalah tempat yang baik untuk rekreasi dan hiburan bagi warga kota kami. Transportasi di sini adalah dikembangkan, fasilitas pendukungnya lengkap, dan ada lebih banyak pesona sejarah dan budaya. Itu adalah, Ye Chongxin mengatakan. Ini penyelenggara benar-benar tidak peduli, pengenalan setiap proyek real estate memiliki kata yang sama kecuali namanya. Sebelum dia sempat mengeluh, Lin Tianqi dengan senang hati mengangkat plat nomornya. 290 juta, katanya harga tertinggi, jelas lebih optimis dengan tanah ini. 300 juta, Qin Yuhu membuat Lin Tianqi kewalahan lagi. Lin Tianqi tersipu, dan bergumam dengan suara rendah, ini jelas melawan kita. Qin Yuhu sekali lagi memberikan pandangan provokatif pada Ye Chong dan yang lainnya. Ye Chong menepuk Lin Tianqi sambil tersenyum, jangan terburu-buru. Lin Tianqi tidak tertarik dengan beberapa properti berikutnya, dan Qin Yuhu juga tidak menawar untuk mereka. Sampai mendekati akhir, pembawa acara memperkenalkan, selanjutnya, ini akan menjadi proyek terakhir dari pelelangan ini, Real Estate Central Park di barat kota. Saat suara itu jatuh, suara pembawa acara wanita di layar lebar terdengar lagi. Real Estate Central Park, orang-orang luar biasa, cantik, terletak di kawasan mewah kota kami. Ini adalah tempat yang baik untuk rekreasi dan hiburan bagi warga kota kami. Lalu lintas berkembang di sini, fasilitas pendukungnya lengkap. Dan ada lebih banyak pesona sejarah dan budaya. Qin Yuhu tidak sabar untuk memulai penawaran. Jelas, keluarga Qin sangat optimis dengan real estate ini, yang seharusnya menjadi tujuan mereka datang ke pelelangan kali ini. Lin Tianqi dan Su Yuqian juga optimis dengan sebidang tanah ini. Transportasinya nyaman, dan juga dilengkapi dengan perusahaan kilang anggur, yang dibuat khusus untuk mereka.
Kali ini aku bertarung dengan keluarga Qin, aku harus menjatuhkannya. Lin Tianqi berbisik, meskipun dia selalu sedikit takut pada keluarga Qin. Tetapi begitu kepentingannya sendiri terlibat, Lin Tianqi tidak takut pada siapapun. Dia mengangkat plat nomor, 370 juta. Tanah ini tampaknya milik Joseph. Kata Tang Chun, telur baja montage itu, tanya Ye Chong. Tang Chun mengangguk, dia pernah ingin mendiskusikan bisnis dengan Joseph, jadi dia secara alami mengetahui latar belakang pihak lain dengan jelas. Ye Chong memandang Qin Yuhu yang tidak jauh, dan menunjukkan senyum main-main. 390 juta, 395 juta, 400 juta, Qin Yuhu menaikkan harganya menjadi 400 juta, yang menarik perhatian semua orang. Lin Tianqi berdiskusi dengan Su Yuqian untuk sementara waktu, dan dia menggertakkan giginya, 410 juta. Qin Yuhu menatap tajam Lin Tianqi, 420 juta, sial, seberapa kayakah keluarga Qin ini? Lin Tianqi dimarahi dengan suara rendah, 430 juta. Lin Tianqi terus menanyakan harganya, dengan butir-butir keringat sudah muncul di dahinya. Ini sudah menjadi batas Lin Tianqi dan Su Yuqian. 440 juta, Qin Yuhu mengangkat plat nomor lagi. Lin Tianqi menghela nafas, hei, ini dia, lupakan saja, kita tidak bisa menambahkan lagi. Su Yuqian menggelengkan kepalanya dan berkata, pada akhirnya, real estate tersebut dibeli oleh Qin Yuhu dengan harga 440 juta. Sebelum kontrak ditandatangani, Qin Yuhu berjalan dengan arogan, nak, kamu bisa melakukannya, dan biarkan aku menghabiskan 100 juta ekstra tanpa bayaran. Lin Tianqi tidak memotret real estate dan sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia berkata dengan marah, tapi itu hanya persaingan biasa. Persaingan? Qin Yuhu mencibir, bersaing dengan keluarga Qin saya, apakah Anda memiliki peluang untuk menang? Akankah tanah ini pada akhirnya tetap jatuh ke tangan saya? Lin Tianqi wajah tuanya memerah, dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Qin Yuhu melirik Ye Chong di sampingnya, saya menyarankan Anda, jangan melawan keluarga Qin, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Benarkah? Ye Chong tertawa. Apa, sekarang tanah telah difoto oleh saya, apalagi yang bisa Anda lakukan? Tanya Qin Yuhu, apakah kamu pikir itu milikmu setelah foto diambil? Qin Yuhu mendengus dingin, kalau tidak, Ye Chong mengangkat bahu, tidak berbicara, dan mengeluarkan ponselnya. Xiao Chun, kamu bilang ini adalah tanah Joseph, berikan aku nomor teleponnya. Kata Ye Chong kepada Tang Chun. Apa? Qin Yuhu mencibir, Ye Chong, kamu pasti sudah gila, apakah kamu meminta orang asing itu untuk menjual tanah kepadamu? Bahkan keluarga Qin harus berhati-hati dengan properti asing. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga Qin, mereka pasti sudah menduduki tempat itu secara paksa. Qin Yuhu secara alami tidak percaya bahwa Ye Chong dapat mengubah pikiran Joseph. Ye Chong mengabaikan Qin Yuhu, dia sudah memutar telepon, Gang Dan, aku teman lamamu Ye Chong, mendengar. Suara Ye Chong di ujung telepon, terdiam selama 2 detik, dan kemudian suara sangat tidak standar, Mandarin, Dear Ye, apa yang harus kamu lakukan? Saya dengar kamu akan menjual tanah di Central Park. Iya, ada masalah ini, sayangku, aku akan kembali ke China, dan sekarang aku harus mengurus semua propertiku. Temanku menginginkan sebidang tanah itu, jadi kamu simpan untukku. Ye Chong dikatakan, tapi, sayang, aku sudah menyerahkan tanah itu ke rumah lelang. Kata Joseph, menurut aturan rumah lelang, jika diambil kembali sekarang, ia harus membayar ganti rugi yang tinggi. Aku akan membayar ganti rugi untukmu, kata Ye Chong dengan tidak sabar. Joseph mendengar ketidaksenangan dalam nada suara Ye Chong, dan segera berkata, tidak, tentu saja kamu tidak membutuhkannya, Ye sayang, karena kamu menyukainya, aku akan pergi dan memberitahu pelelangan sekarang juga, takut pada. Ye Chong sekarang hormat, jika ada kesempatan untuk menyenangkan Ye Chong, dia tidak akan melepaskannya. Qin Yuhu mencibir, apa yang kamu pura-pura lakukan? Siapa yang kamu telepon, kamu akan segera tahu. Ye Chong tertawa, Qin Yuhu mencibir dalam hati, Sabi, kamu berpura-pura seperti apa di depanku? Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar pembawa acara berkata, maaf, saya baru saja mendapat kabar bahwa pemilik Central Park Real Estate tidak mau menjual properti karena alasan tertentu, real estate akan terus dilelang, dan kerugian akibat likuidasi sebesar 5 juta yuan akan dikompensasikan sepenuhnya kepada penawar yang berhasil. Qin Yuhu membeku di tempat sejenak, ekspresinya seolah-olah dia telah makan kotoran. Hei, Tuan Muda Hu, Anda tidak melakukan apa-apa, dan Anda mendapat untung bersih 5 juta.
Anda tidak kehilangan uang. Lin Tianqi tertawa, benar, Tuan Muda Hu lebih cakap. Su Yuqian juga tertawa. Qin Yuhu menatap Ye Chong dan yang lainnya dengan kejam, wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia mendapat untung bersih 5 juta yuan, dibandingkan dengan proyek real estate senilai beberapa ratus juta yuan, apakah itu masih uang? Terlebih lagi, sebidang tanah ini telah direncanakan oleh keluarga Qin sejak lama, melibatkan proyek besar lebih dari 3 miliar yuan. Sekarang dia diganggu oleh Ye Chong. Wajah Qin Yuhu memerah, dan dia mengertakkan gigi dan memandang Ye Chong. Kamu sangat berani. Ye Chong berkata dengan tatapan yang sangat polos, tidak apa-apa. Qin Yuhu hendak meledak, tetapi dihentikan oleh Qin Yulong di belakangnya. Harimau, kembalilah padaku, meskipun suara Qin Yulong tidak keras, itu memiliki efek jera khusus. Qin Yuhu menyipitkan matanya, ingat, keluarga Qin saya akan memperjuangkan semua real estate yang Anda inginkan hari ini, sehingga Anda bahkan tidak bisa mendapatkannya. Setelah selesai berbicara, Qin Yuhu menundukkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya. Dengan ekspresi malu duduk di sana murung, Qin Yulong masih memiliki senyum di wajahnya, dan mengangguk pada Ye Chong. Kedalaman kota bisa dilihat, semuanya. Ini adalah proyek real estate terakhir dalam lelang kami. Real estate Panlongsan, dengan harga cadangan 20 juta yuan, ketika kata Panlongsan disebutkan, sebagian besar bos yang hadir tersentak. Semua orang tahu bahwa Gunung Panlong adalah tempat yang ganas bagi sekte jahat. Pengembang besar sebelumnya yang mengambil alih Gunung Panlong semuanya mati secara tak terduga. Jadi sekarang tidak ada yang berani mengambil alih Gunung Panlong. Meski terletak di kawasan termahal di kota Beijing, meski hanya membeli 20 juta yuan untuk real estate 1 miliar yuan, harga kubis jenis ini hampir sama dengan hadiah gratis, tetap saja tidak ada yang berani untuk menggerakkan pikiran mereka. Dengan kata-kata mereka, mereka tidak akan mengambil alih meskipun bernilai 1 miliar yuan. Bagaimanapun, hidup lebih penting daripada uang. Ada desas-desus bahwa tanah ini dikutuk, dan siapapun yang berani mengambil alih akan menjadi sasaran setan begitu dia menandatangani kontrak namanya. Sebenarnya pihak pelelangan juga mengetahui situasinya, namun itu hanya formalitas untuk menyelesaikan tugas atasan. Setelah tuan rumah memperkenalkan situasi Gunung Panlong, dia tidak siap untuk melihat apakah ada yang akan menawar untuk pelelangan, dan berkata langsung, "Bos, pelelangan hari ini ada di sini." Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong menyela, "Tunggu. Tunggu." Semua orang menatap Ye Chong dengan heran. "Tuan, kamu?" Ye Chong menatap Qin Yuhu sambil tersenyum. "Aku ingin sebidang tanah itu, apakah kamu berdebat denganku?" Qin Yuhu menelan ludah, memarahi Ye Chong karena sakit. "Bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku menginginkan tanah hari ini, keluarga Qinmu akan memperjuangkannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bahkan tidak bisa mendapatkannya?" Ye Chong terus tertawa, wajah Qin Yuhu memerah dan kemudian menjadi pucat. Tetapi dia sangat tersedak sehingga dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Melihat situasi yang memalukan ini, Qin Yulong akhirnya tersenyum dan berkata, "Tuan Ye Chong bercanda, adik laki-laki saya yang tidak efektif berbicara omong kosong. Sejujurnya, tanah Gunung Panlong tidak membantu properti keluarga Qin. Kami menang berdebat dengan Tuan Ye." Apa yang dikatakan Qin Yulong tampak sederhana, tetapi itu adalah tingkat yang tinggi. Dia menghubungkan tanah keluarga Qin yang tak terbantahkan dengan alasan bisnis, bukan karena mereka takut akan kutukan tanah dan menyelamatkan muka keluarga Qin. Karena Tuan Ye tertarik dengan sebidang tanah ini, keluarga Qin saya pasti sangat mendukung. Jika Tuan Ye benar-benar ingin mengembangkan tanah ini, keluarga Qin saya bersedia menyumbangkan 100 juta yuan secara gratis, lanjut Qin Yulong. Di permukaan, Qin Yulong ingin berteman dengan Ye Chong, tetapi sebenarnya mendorong Ye Chong ke dalam lubang api. Implikasinya, jika Anda berani membeli tanah ini, saya akan memberi Anda 100 juta. Karena Qin Yulong tidak percaya bahwa Ye Chong benar-benar berani membelinya, dia mengatakan itu untuk memberi pukulan pada Ye Chong. Bagaimana Ye Chong peduli tentang hal-hal ini? "Hei, saya khawatir saya tidak punya uang untuk membangun gedung setelah membeli tanah. Karena tuan muda pertama Qin sangat murah hati, maka saya akan bersikap tidak sopan." Setelah selesai berbicara, Ye Chong mengangkat pelat nomor 20 juta. "Saya ingin sebidang tanah ini." Semua orang tersentak dan menatap Ye Chong dengan mata kaget. Bahkan mata Qin Yulong berkilat kaget, dia tidak menyangka Ye Chong benar-benar berani membelinya. Sifat jahat Gunung Panlong bukanlah lelucon, itu benar-benar akan membunuh orang. Kakak Qin Yuhu mendekat ke telinga Qin Yulong, ingin mengatakan sesuatu. Qin Yulong mengulurkan tangannya, menghentikan kata-kata Qin Yuhu, dan membisikkan dua kata, "Itu bukan kerugian."
100 juta, jika bisa ditukar dengan kematian Ye Chong. Qin Yulong merasa bahwa dia tidak akan dirugikan. Lagi pula, di mata Qin Yulong, Ye Chong adalah musuh. Terlebih lagi, jika Ye Chong meninggal, setidaknya setengah dari 100 juta miliknya dapat dipulihkan. Qin Yuhu mengerti, dan menyombongkan diri pada Ye Chong. Saat dia menandatangani kontrak adalah ketika hidupnya berakhir. Qin Yulong mencibir di dalam hatinya, tuan rumah tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Itu di luar kemampuannya untuk menghadapinya, jadi dia segera menelepon manajer dan yang lainnya. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin membeli sebidang tanah di Gunung Panlong ini? Manajer mengkonfirmasi dengan Ye Chong berulang kali. Saudara Chong, pikirkan 2 kali. Meskipun Gunung Panlong murah, itu sangat jahat. Kata Lin Tianqi, ya, Ye Chong, jangan beli di sini. Kata Tang Chun, Ye Chong tersenyum, mengapa kamu tidak menginginkan tempat yang bagus? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Setelah berbicara, Ye Chong menulis namanya di kontrak. Semua orang menyaksikan Ye Chong menuliskan namanya di kontrak. Mereka masih ingat bahwa pernah ada seorang bos yang mati kehabisan darah dari 7 lubangnya setelah menuliskan namanya di kontrak. Ketika dia selesai menulis goresan terakhir dari kata Chong, Ye Chong tiba-tiba merasakan udara hitam yang tak terlihat keluar dari kertas, menembak langsung ke tengah alisnya. Jimat batu giok di lengan Ye Chong tiba-tiba menyala, menghalangi udara hitam untuk Ye Chong. Udara hitam menghilang, dan jimat giok itu pecah menjadi beberapa bagian. Ye Chong mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa tanah Gunung Panlong benar-benar jahat. Begitu nama itu tertulis di kontrak, ada masalah. Jika Ye Chong tidak dilindungi oleh jimat giok, dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Jika itu orang lain, saya khawatir bencana akan terjadi sekarang. Orang-orang di sekitar sangat gugup hingga lupa bernapas, menatap Ye Chong. Qin Yulong dan Qin Yuhu menatap Ye Chong tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun, itu hanya kelegaan sementara. Semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka kewalahan sampai mati di Gunung Panlong. Manajer rumah lelang adalah yang pertama bereaksi, dan berkata dengan hormat, "Selamat, Tuan Ye, tanah ini milik Anda." Meskipun Qin Yulong kehilangan 100 juta dengan sia-sia, hatinya sangat bahagia. Baginya, Ye Chong adalah lawan terbesar dari keluarga Qin, dan sekarang, lawan ini akan mati. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. "Oke, Tuan Ye benar-benar tidak biasa, saya akan memanggil Anda 100 juta saya." Ye Chong tidak sopan, dan langsung memberikan nomor rekeningnya kepada Qin Yulong. Qin Yulong dengan mudah menekan 100 juta. "Kalau begitu terima kasih, Tuan Muda pertama Qin, atas dukunganmu." Ye Chong tersenyum dengan tatapan cuek. Qin Yulong masih terus tersenyum. "Saya harap Tuan Ye dapat menggunakan uang itu." Tentu saja, Ye Chong pura-pura tidak mengerti, dan berkata sambil tersenyum. Wajah Lin Tianqi dan Su Yuqian di sebelahnya sedikit suram. Qin Yulong jelas menyiratkan bahwa Ye Chong akan mati, dan dia tidak memiliki kehidupan untuk menghabiskan 100 juta. "Tuan Ye, akan ada pertemuan nanti." Setelah berbicara, Qin Yulong berbalik dan pergi. Qin Yuhu memelototi Ye Chong dengan kejam, dan mengikuti Qin Yulong keluar dari tempat pelelangan. "Saudaraku, meskipun dia tahu dia akan mati, kamu baru saja memberinya 100 juta yuan seperti ini. Aku benar-benar kesal," kata Qin Yuhu dengan enggan ketika saudara-saudara dari keluarga Qin keluar dari tempat pelelangan. "Apa yang kamu bersaing dengan orang mati? Dia tidak ingin menghabiskan uangnya." Qin Yulong berkata dengan dingin, "Selama kamu menandatangani kontrak, itu seperti melangkah ke neraka dengan kedua kaki." Qin Yuhu mencibir, "Itu benar, lain kali kita bertemu, itu mungkin di pemakamannya." Setelah Qin Yulong selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan duduk di dalam kadilak. Di tempat pelelangan, Ye Chong menyelesaikan semua formalitas. "Ye Chong, apakah kamu merasa ada yang salah?" Tang Chun terus menatap Ye Chong dengan cemas, seolah-olah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Ye Chong kapan saja. Ye Chong tersenyum, "Apa yang salah? Saya baru saja menghasilkan 100 juta yuan, dan saya merasa segar." "Saya tidak bercanda, kontrak Panlongsan adalah kutukan, Anda harus berhati-hati." Lanjut Tang Chun, "Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Ye Chong tersenyum. Tang Chun Kiao tersipu, "Hei, siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku khawatir kamu akan mati terlalu cepat. Krim kecantikanku sudah habis. Jika kamu mati, tolong serahkan padaku untuk membuat krim kecantikan." Ye Chong menggaruk kepalanya. "Ya baiklah, jika kamu takut akan kematianku, aku punya cara." "Cara apa?" Tang Chun bertanya.
kamu tetap di sisiku sepanjang waktu, makan, tidur, pergi ke toilet, kamu bersamaku. Ye Chong berkata sambil tersenyum, persetan. Tang Chun memukul bahu Ye Chong dengan kepalan kecil. Lin Tianqi dan Su Yuqian iri dengan cara keduanya menggoda. Meskipun pelelangan sudah berakhir, bos besar yang datang ke pertemuan itu tidak pergi, tetapi meregangkan leher mereka untuk melihat Ye Chong. Mereka ingin melihat kekuatan super apa yang berani mengambil alih tanah Gunung Panlong. Lin Tianqi berdehem, ahem, saudara Chong, kamu masih harus lebih berhati-hati, tidak sedikit pengembang yang meninggal di Gunung Panlong, ayo pergi. Ye Chong berkata sambil membawa semua orang menjauh dari tempat lelang. Berjalan ke tempat parkir, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Lin Tianqi dan Su Yuqian, dan membawa Tang Chun kembali ke salon kecantikan. Setelah mengobrol sebentar dengan Tang Chun, Ye Chong kembali ke desa Xiaoye. Dalam perjalanan pulang, Ye Chong menerima telepon dari Lu Tianyuan. Tuan Ye, saya baru saja mendengar bahwa Anda membeli tanah Gunung Panlong di lelang real estate. Nada suara Lu Tianyuan dipenuhi dengan kegugupan dan keterkejutan. Ye Chong tersenyum, itu benar. Tuan Ye, Anda harus berhati-hati, meskipun saya seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu, tetapi tempat ini memang agak jahat. Lanjut Lu Tianyuan, jangan khawatir, tidak akan ada masalah denganku. Kata Ye Chong, ya, Tuan Ye, saya tahu kemampuan Anda, dan saya yakin Anda bisa mengatasinya. Lu Tianyuan masih ingat adegan ketika Ye Chong mengusir hantu untuk keluarganya, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa Ye Chong sangat cakap. Tuan Ye, sejujurnya, Gunung Panlong telah menjadi kanker di kota Beijiang, ini jelas merupakan daerah termahal di kota Beijiang, tapi sayangnya tidak ada yang berani mengembangkannya. Paman Lu, serahkan padaku kali ini, jadi jangan khawatir. Lu Tianyuan melanjutkan, jika Tuan Ye benar-benar dapat mengembangkannya, kota kami pasti akan berusaha untuk mendapatkan subsidi maksimum. Apakah itu membangun gedung atau prosedur komersial, kami akan melakukan hal-hal khusus. Keuntungan yang dibawa oleh kota Beijiang sangat besar. Sangat mungkin Lu Tianyuan akan melangkah lebih jauh karena pertunjukan ini. Hei, terima kasih Paman Lu, Ye Chong tersenyum. Dia menutup telepon, merasa lebih baik, dana Ye Chong tidak mencukupi, dan dia membutuhkan banyak uang untuk membeli tanah dan membangun gedung. Awalnya, dia masih khawatir tentang dari mana mendapatkan banyak uang untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka seseorang telah mengirimkan uangnya. Pertama, tanah Gunung Panlong terbaik dibeli dengan harga kubis Qin Yulong, memberikan 100 juta yuan untuk pembangunan gedung, ditambah subsidi dari pasar, dan pekerjaan pendahuluan dapat dilakukan. Ye Chong bahkan merasa keberuntungannya sangat bagus. Dia diam-diam mengingatkan dirinya untuk tidak terbawa suasana, karena ketika seseorang beruntung satu demi satu, hal buruk biasanya terjadi setelahnya. Benar saja, sebelum Ye Chong meninggalkan kota, dia menabrak taksi di jalan raya pinggiran kota. Di sisi jalan keluar kota di jalan raya pinggiran kota, karena pembangunan jalan, jalur 3 jalur yang asli menjadi jalur 2 jalur, menyebabkan beberapa kemacetan lalu lintas. Sebuah taksi berbaris di jalur kanan, mencoba berpindah ke jalur lain, berbelok tajam dan berakselerasi. Dan mobil Ye Chong tepat di belakang, Ye Chong melambat setengah detik ketika dia menginjak rem, dan menabrak bagian belakang taksi. Sebenarnya, hal semacam ini tidak akan terjadi jika Ye Chong tidak memikirkannya dengan sepenuh hati. Akibatnya, adegan saat ini memberi orang ilusi, seolah-olah Ye Chong telah menabrak mobilnya. Sopir taksi turun, pertama-tama melihat ke dalam mobil Ye Chong, dan menemukan bahwa tidak ada kamera dashboard, jadi dia diam-diam merasa lega. Dia membuka mulutnya dan memarahi, bagaimana Anda mengemudi, apakah bagus mengendarai mobil mewah, dan Anda bisa mendominasi. Ye Chong tertawa tercengang, berpikir bahwa pengemudi ini benar-benar tidak masuk akal, itu jelas tanggung jawabnya sendiri, dan dia harus menyalahkan orang lain. Tidak bisa. Dia juga keluar dari mobil, semua orang tahu apa yang terjadi, korban macam apa yang kamu pura-pura berada di sini. Sopir itu sedikit tersipu, apa yang terjadi, siapapun dapat melihat apa yang terjadi, bukan karena Anda mengandalkan dengan kekuatan dan kekuatan, Anda dapat mengemudi dan menabrak orang sesuka hati. Banyak orang berkumpul, dan setelah mendengar apa yang dikatakan pengemudi, mereka menunjuk ke arah Ye Chong. Kamu harus mengendarai mobil mewah di usia yang begitu muda, dia adalah generasi kedua yang kaya. Benar, orang seperti ini mengamuk hanya karena kekayaan keluarganya, dia benar-benar durhaka. Itu benar, orang seperti ini harus ditangani dengan benar. Para penonton ini sama sekali tidak mengerti kebenarannya, jadi mereka sudah menyalahkan Ye Chong.
Ye Chong terdiam, dia tahu bahwa ini adalah tipikal kebencian terhadap orang kaya. Di mata orang-orang ini, jika seorang pemuda bisa mengendarai mobil sebagus itu, dia pasti mengandalkan kekayaan keluarganya, dan dia pasti kaya dan tidak baik. Ada juga seorang pria gemuk yang mengira dia benar, menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Nak, jangan berpikir bahwa kamu hebat karena kamu kaya. Masyarakat tidak akan mentolerir orang seperti kamu yang berpura-pura dibandingkan orang-orang pergi untuk menghibur pengemudi. Kakak, jangan khawatir tentang itu. Saya khawatir, dia hebat jika dia kaya, jadi persetan dengannya. Semuanya, Anda salah paham, saya tidak sekaya Anda pikirkan." Ye Chong berkata kepada para penonton sambil tersenyum, "Karena kamu tidak bisa membayangkan aku sama sekali, betapa kayanya." Semua orang begitu tercekik oleh Ye Chong sehingga mereka semua tidak bisa berkata apa-apa. Ye Chong mengucapkan, "Bunuh koin," kepada pria gendut yang baru saja menuduhnya. Melihat Ye Chong begitu agresif, pengemudi tidak bisa menahan nadanya, "Jangan bicara tentang hal lain. Mari kita lihat bagaimana saya dapat mengkompensasi mobil saya yang dipukul seperti ini. Mengapa saya harus memberi kompensasi, Ye Chong?" Tertawa, sopir itu mendekati Ye Chong dan berbisik, "Kamu tidak memiliki perekam mengemudi di mobilmu, kan? Adegan ini sepertinya kamu berada di belakang. Bahkan jika itu memanggil polisi, aku berani mengatakan itu." Ye Chong menyipitkan matanya, dan memang tidak ada perekam mengemudi di mobilnya. Untuk perekam, Zhou Yutong mengingatkannya lebih dari sekali untuk memasangnya, tapi Ye Chong terus melupakannya. "Selain itu, ini bukan masalah besar, lebih baik merahasiakannya. Kurasa kamu tidak ingin menimbulkan masalah, lagi pula, kamu sangat kaya, jadi tidak ada yang bisa diberikan padaku," lanjut pengemudi itu. Sopir itu punya rencana yang sangat bagus di hatinya. Jika dia benar-benar memanggil polisi, dia akan berada dalam segala macam masalah. Orang kaya takut akan masalah, jadi mereka pasti akan kehilangan uang dan terhindar dari bencana. Inilah yang disebut orang bertelanjang kaki yang tidak takut memakai sepatu. Tidak hanya dia tidak harus kehilangan uang dalam kecelakaan ini, tetapi dia juga bisa mendapat untung kecil. Anggap dia bangga dengan kebijaksanaannya, tapi Ye Chong bukanlah tipe orang yang takut mendapat masalah. "Neneknya, saya harus memberikannya kepada Anda jika saya punya uang." Apa alasannya? Melihat bahwa Ye Chong menolak untuk menyerah, pengemudi segera berkata, "Semuanya datang dan menilai, generasi kedua yang kaya ini menabrak mobil saya, dan dia masih tidak ingin kehilangan uang, karena dia mengandalkan kekuatan dan kekuatan keluarganya. Orang seperti ini benar-benar pantas mati." Kerumunan di sekitarnya kembali panik. Ye Chong mendengus dingin, "Lihat. Dan beritahu aku siapa yang bertanggung jawab." "Mataku," kata pengemudi itu. Semua orang terkejut, mengira mereka salah dengar. Mengapa pengemudi mengatakan itu adalah tanggung jawab mereka? Mereka tidak menyadari bahwa cahaya ungu melintas di mata Ye Chong. Perubahan lajur saya yang tiba-tiba menyebabkan kecelakaan itu. Pengemudi itu mengaku bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia mengatakan yang sebenarnya. Ye Chong mendengus, "Baiklah, karena itu tanggung jawabmu, kamu bisa kehilangan uang." Sebenarnya, itu hanya kecelakaan kecil, bemper Land Rover menabrak taksi. Taksi itu memiliki lubang seukuran kepalan tangan, tetapi Land Rover baik-baik saja. Awalnya, Ye Chong tidak berniat melanjutkan masalah ini, tetapi dia melihat bahwa pengemudi itu terlalu menyebalkan, jadi dia memintanya untuk kehilangan uang. Sopir itu ketakutan ketika mendengar ini, dan hampir berlutut ke Ye Chong, dan berkata dengan wajah sedih, "Saudaraku, ini mobil mewah, aku tidak mampu membelinya. Kamu harus menunjukkan tanganmu tinggi-tinggi." Ye Chong geli, mengira pengemudi itu mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Jika bertemu dengan orang lemah akan memeras uang, dan jika bertemu dengan orang kuat akan sombong. Siapa yang membuat aturan ini? Ye Chong bertanya, Aku tahu aku salah kakak, tolong maafkan aku kali ini." Pengemudi itu memohon dengan ingus dan air mata. Ye Chong awalnya hanya ingin menakuti pengemudi, dan tidak ingin dia benar-benar kehilangan uang. Keluar, dan berhenti melakukan hal-hal tidak bermoral yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Sopir itu terus mengangguk, ya, jangan pernah berani lagi." Setelah berbicara, dia sepertinya takut Ye Chong akan menyesalinya, dan bergegas menuju mobilnya. Baru setelah dia masuk ke dalam mobil, pengemudi itu menghela nafas lega, dan diam-diam mengutuk di dalam hatinya, "Sungguh sial bertemu tunggul yang keras kepala." Dia mengutuk, dan melihat Ye Chong muncul di depan dia lagi. "Chauku," dia tidak ingin menyesalinya. Pengemudi itu terkejut, "Aku melihat segelmu berwarna hitam, dan baru-baru ini ada pertumpahan darah, jadi lebih baik tidak meninggalkan mobil malam ini," kata Ye Chong.
Pengemudi itu mengutuk dalam hatinya, tidak apa-apa jika anak ini lebih unggul, dan dia masih menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengejarku, bajingan sialan. Meskipun dia memarahi di dalam hatinya, pengemudi tidak berani menunjukkan dia. Ya, aku tahu, katanya dengan senyum di wajahnya. Nyatanya, Ye Chong lah yang benar-benar memperhatikan dahi pengemudi itu hitam, yang merupakan pertanda bencana. Meski pengemudinya menyebalkan, tapi kejahatannya tidak fatal, jadi Ye Chong tetap mengingatkannya. Tetapi dia tahu bahwa pengemudi itu tidak mempercayainya sama sekali. Ye Chong tidak repot-repot menjelaskan kepada pengemudi lagi, dia menginjak pedal gas dan pergi. Baru pada saat itulah orang-orang di sekitar berangsur-angsur bubar, menggumamkan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan pada saat yang bersamaan. Sopir taksi mengemudi jauh-jauh keluar kota, diam-diam beruntung di dalam hatinya, kecelakaan itu adalah tanggung jawabnya, biarkan dia lewat dengan cara yang nakal, kalau tidak dia tidak akan tahu berapa yang harus dia bayar hari ini. Namun, beberapa kata terakhir Ye Chong membuatnya sangat kesal. Saat ini, saya melihat seorang wanita berbaju kuning di pinggir jalan melambai padanya. Pengemudi menghentikan mobil, cantik, kemana kamu pergi? Aku akan pergi ke Gunung Panlong. Wanita berbaju kuning itu tampak sangat pucat dan suaranya dingin. Pengemudi itu menggigil, Gunung Panlong. Sebelum pengemudi menolak, wanita berbaju kuning membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Cantik, kita tidak pergi ke Gunung Panlong pada malam hari. Sopir itu sedikit berhati-hati, aku akan memberimu lebih banyak uang. Kata wanita berbaju kuning, mengeluarkan 500 yuan dari tasnya. Melihat mata Kian terbuka, pengemudi berkata, oke. Dia mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu dengan senang hati berbalik dan kembali ke kota, mengemudi ke arah Gunung Panlong. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa keping uang di sakunya telah berubah menjadi koin hantu. Ketika Ye Chong kembali ke desa Xiaoye, sudah tengah malam. Dia mengemudikan mobil ke halaman dan menemukan semen kecil tergeletak di atap menikmati sinar bulan. Melihat Ye Chong, Xiao Semen melompat dari atap rumah baja berwarna setinggi 3 meter itu. Nak, kamu kembali meong. Mengapa kamu di sini? Siapa yang harus tidur denganmu hari ini? Ye Chong tertawa, itu gadis kecil Zhou Yutong. Dia tidur terlalu tidak jujur. Kakinya terus menekanku, jadi aku lolos meong. Dua gadis yang lebih tua, Zhou Yutong dan Lin Wan, bergiliran tidur sambil memeluk Little Semen. Mereka mengira sedang membelai kucing itu. Tetapi Little Semen punya teori lain, kedua gadis ini bergiliran melayani rajaku setiap hari. Meong, katanya pada Ye Chong. Ye Chong tersenyum, ngomong-ngomong, saat aku tidak ada di desa, tidak terjadi apa-apa, kan? Apa yang bisa terjadi jika aku ada di sini? Bersambung.